masalahnya sipakatana misa solamisa ladina orang kota tamat SD buntu masake sangala ini menurut sini nate batu layu orang dibuka yang ada mengabar ruga dan ini karena putih buah bin putih dan berkuasa tabua kami tengah percaya semua untuk kebaikanku di semula kau disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Dan 8 yang saya akan bacakan bagi kita. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di surga. Akan mengunjungi dalam tujuan memanjatkan doa. Almarhum Bapak Yunus Dedi yang terkasih. Dulu sekarang itu waktu kita sekolah nakal gitu ya. Selama kita memanut kita kabur. Kita mereka ulang kita masukkan ulang keinginan nama parisan. Rantai kima sekolah nasang, rantai sipakatana misa sekolah misa. Sekolah Kota Balu, anak ampona, siang itu kearatuan. Rantai orang ketarangkat, sama disenang. Rantai lindung maklai mata, mak pote di bawah. Ketua mak kada, tabe. Kalau ketenang kota sembungan hidupnya suang matua, keneng temangkah di keneng umpatale ambung tesukaran alutna suang matua, ia matua pandita tungka senang. Tabe ulakan itu kau kalandona tondok, kete ulotian ni ketondok ulo, tomak parenta. Tungka sanganna. Mereka tadi di sana aku terbangun. Sisa anak ampona siamin itu para tuan. Tuan to lante banyak karena susah. Mereka tadi di sana lakukan itu indo ande. Sia sang suran tuan to lante inan karena susah. Lang abdu tetemate. Rantai masalah sang sipakatana misa solamisa ladina olah kota Balu sia-sia dinu tuna tampilan mote ande takaboroi masalah sang. Dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak almarhum Yunus Dedi yang dipanggil Tuhan pada tanggal 5 Juni 2025 di Rumah Sakit Kota Kendari dalam usia 73 tahun 1 bulan 12 hari. Yaitu acara olahraga kepada kita masalah natang maafin buana. Pembacaan daftar riwayat hidup almarhum yang akan dibacakan oleh keluarga. Acara yang ketiga, ungkapan duka dari BPN Jemaat Getsemani Kendari yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Ketua 1 Bapak Penatua Setramba Sarjana Hukum. Acara yang keempat, ucapan terima kasih keluarga yang akan disampaikan Bapak Agustinus BE. Kemudian acara yang kelima, ibadah. Kita masuk di acara yang kedua, yaitu pembacaan daftar riwayat hidup almarhum yang akan dibacakan oleh keluarga dengan penuh kasih dan daftar riwayat hidup almarhum
Nama almarhum Yunus Pelu. Tempat tanggal lahir Toraja 24 April 1952. Meninggal pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 di Rumah Sakit Abu Nawas karena sakit pada jam 20.50, dan tanggal 5 Juni 2025 itu adalah hari pernikahan dari Bapak Yunus Pelu bersama Ibu Martina Palono. Pendidikan: tamat SD Buntu Masake Sangaula tahun 1966, tamat SMP Kristen Sangaula tahun 1969. Almarhum menikah dengan Martina Palungan pada tahun 1985 dan dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama Sandi Sigala, yang kedua Justin Sigala AMB Cap, menikah dengan Gomer SH. Reski Sigala, sarjana Esket, menikah dengan Eka Orantri Solu Eskor. Dan yang keempat Christian Reza SH. Cucu 2 orang, Immanuela Margaret dan Sio Nathan Absalom Rake. Demikianlah daftar riwayat hidup almarhum. Acara yang berikutnya yaitu ungkapan duka dari BPM Jemaat Getsemani yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua 1 Penatua Bapak Sutranda, Sarjana Hukum, dengan Kasih. Silakan. Yang terkasih Mama Sandi atau sering disebut nenek keluarga, baik yang ada di Kota Kendari maupun yang datang dari luar Kota Kendari. Izinkan saya berdiri sejenak mewakili ungkapan hati dari Jemaat Getsemani selaku murid-murid Kristus. Yang saya hormati Bapak Pendimas Kristen Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Ketua Klasis Kendari Bapak Penawe Pendeta Kiki Benyani dari GBI Pondok Daud. Dan dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak gampang menyapa satu persatu para pendeta, hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Kristus dari berbagai denominasi yang datang melayat pada saat ini. Segenap pengurus Kasih-Turusanna Sang Perayaan Kota Kendari, ketua-ketua wilayah dan pilar Kasih-Turusanna Sang Perayaan, sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, Jemaat Getsemani, secara khusus Rayu 2 Jemaat Getsemani. Kami berduka, keluarga berduka, kita semua berduka ketika kita mengenal sosok beliau. Bapak Yunus Pelu adalah seorang yang pendiam, seorang yang kuno, balik. Dan pada saat kepergian beliau juga dihadiri oleh segenap rumpun keluarga. Kita semua berduka, tetapi firman Tuhan 4 malam berturut-turut, puji-pujian lebih 10 hampir 20. Kiranya itu juga yang menjadi penghiburan bagi keluarga
bagi Mama Sandi dan anak-anak, cucu dan anak mantu. Seandainya kita ditanya, mungkin kita tidak rela. Tetapi karena ini adalah kedaulatan Tuhan, keputusan Tuhan, dia kembali kepada rumah Bapa. Pada hari ini kami menyambut anggota jemaat atau di tempat-tempat ini susin nate batu layo rambutuka yang ada mengabar ruga ini satu kata sampai kaki dalai nasa yang ada taruh mau maruga yang nalasepa mau kedayanta nakua matakut kehilangan niuban artinya keluar matakut kilako Tuhan betul takut kepada Tuhan. Akhirnya kita terletak sejenak. Pelindung ini tujuan apa pengadukan? Mengingatkan kita bahwa kendati pun dia tidak berbuat bakasi, tetapi dalam segala hal dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kusingka tidak pekada. Surat kereba keparanduan napa rampo laku jemaat Roma. Semua firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam. Itulah penghiburan laku Mama Sandi. Semua kamalianna kembali datumi sule langan surga laku puang sama tua biasa nako kada semua mataku laku diumban. Bapak Ibu sidang perkabungan yang kami kasih, sosok beliau juga sangat aktif di dalam pembangunan jemaat. Laku parampo laku kita solanasa, kumaya tu kolekte tak kumpulkan 4 malam berturut-turut. Selama itu kuserakan bioma iman nama Sandi, laku persembahkan laku pembangunan menara solar renovasi gedung gereja. Terima kasih kepada Mama Sandi, anak-anak dan semua keluarga, kendati pun dalam lingkungan air mata, tetapi terus aktif dalam pekerjaan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kami tidak sia-sia. Usaha mo para mo ito kuparampol ako kita sa lanasa. Demi ini tutang nalainannya na tidak mamura lampas patutuang uloy dalam karangan Panginoon. Sekian, selamat siang dan shalom. Damai di hati. Berresuman. Shalom. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sabi lako wala na pagkandito ng jemaat sa tulong sa laman ng sanggahitana. Pumunod ito sa abot kayo na ito sa bahayakin. Sabi lako wala na para pendeta. Pumunod ito sa gereja sa laman ng sanggahitana. Sabi lako tayo kalang na natondok kalambak layo na Panginoon lang sa tondok iyatin. Sabi lako kutuan din na kaprendona. Sabi lako kita masuna sa kutong kung mabuna tayo rito tarampak maapi yung mobil. Paloban ng paasang ruang hindi tabilyang paasang sesemanguna. Wakil rin papasambungan produkulangan ng paulituran kauliyan. Wakil ito balo. Sola nagkansona. Menuntul keluarga. Laku kuah maka dalam kita nasola sa kukua. Lang keluarga kukua. Sungka dikka abaranga kitibambang panirambaki. Sungka ito kalamunan tibambang rok pematampuk. Apa buah arika dipatumbak terlikala diapa. Talang turang-turang naki puang awak bela-belaran naki. Naling perut tulutan turang mengurangi yang serbufet sebulan. Ini berarti bahwa tidak bisa. Kalau tentang kita itu maka perut Allah laku bagi.
keluarga diputar pribadi keluarga kami. Ya kami rumah sakit menjadi pendekatan pun. Kusipakan satu. Muka masa kira ngomong Pak Adi gimana? Ini petang tetap. Terima kasih semuanya. Kunakat terakhir kotor nama sakriman ikuran dan belokan ini sama mandung nakirangan membung nusa tanda kumuan yang lama alim dikiasa. Malisa sukuran boleh memberseluruh sultan roka pengolong bangunan bangunan merah siapa lagi sabdi itu. Dimudahkan dalam sidang perkebunan yang kami hormati. Melalui kesempatan ini saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi kepada yang pertama Bapak Pendeta Jemaat Getsemani beserta segenap majelis dan seluruh anggota Jemaat Getsemani yang kami persis sudah dengan tinggi didoakan dan saat ini mulai dari tanggal berapa sampai tanggal 1, tanggal 8 masih luar dari gereja baik jam ibadah jam 7, ibadah jam 8, jam 5 bahkan di Nusantara dan langkah saya yang mengucapkan terima kepada keselamatan keluarga utamanya kepada Pastor anggota Pastor yang telah mengambil bahagian 4 malam berturut-turut tapi saya tidak ikut malam pertama kalau saya di Kolaka malam kedua kecil dan Jakarta tempat hadir dan yang saya lihat begitu antusias keluarga terutama keluarga Pastor. Jadi, melalui kesempatan mengucapkan terima kasih tadi malam yang dilakukan oleh Bapak Martinus. Jadi, melalui kesempatan saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi. Ucapan terima kasih yang kedua adalah kepada Ketua Perhimpunan Sanggala dan Ketua Perhimpunan Lemah Rukan yang tadi malam saya membacakan ucapan bersama-samanya. Saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi. Ucapan terima kasih ketiga yaitu dari kelompok Abadon. Untuk proses perkembangan dan kebetulan ini bukan nilai perabatan. Lalu kesempatan ini pula kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi. Begitu juga kepada semua pihak. Mulai dari mulai pertama sampai detik ini saja kita lagi menemukan waktu yang sangat berharga untuk bersama-sama dengan kami semua keluarga berbuka. Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang saya itu yang kami sampaikan. Demi meningkatkan putih bunga bingkung kita dan berkuasa. Tabua kami sangat taparangi kesembahan. Orangnya kulen dan lala tinggal tanah selana sangat pia pada bingkung itu tanpa serta. Kulen parang putusan buka dan jangan buka dan buku tanah selana kan. Apa penghujat dari keluar dan semua. Ini bagi contoh lagi di pulau pulau semangat. Saya kira itu yang kami sampaikan Tuhan lainnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Dan kemudian pada saat ini baiklah kita semua meninggalkan kesibukan kita mengarahkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada Bapak Pendeta dengan sepenuh kasihnya. Dengan yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama memulaikan ibadah kita pada siang ini. Saya undang berdiri keluarga besar yang memangku duka sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan Yesus. Mengawali ibadah pelepasan jenazah dari rumah duka ini, marilah kita gegap mengangkat. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia,
dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah. Pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Saudara, sidang pergabungan, pertolongan kita ialah datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan tangannya. Amin. Jemaat duduk. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita berkata, seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Yesaya 40 ayat 6 sampai 8 dan bandingkan 1 Petrus 1 ayat 24-25a. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari lagu nomor 53. Pertama, firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menyimpit aku dan menjadi keluhanku. Iman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kami beri kesempatan untuk paduan suara. Yang pertama dari Dimas Kristen, Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan yang kedua, vokal grup keluarga. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak jadi mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau berbuat
kiranya memberkati saudara-saudara. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya di tengah-tengah suasana duka ini kami sungguh-sungguh mampu untuk mendengar firman-Mu dengan baik. Dan kami diberi bimbingan Roh Kudus di pikiran dan perasaan kami sekarang. Berfirmanlah karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah. Dan janganlah membawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan dia sampai selama-lamanya. Keluarga dan saudara-saudara sebagai gabungan, bacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-84. Mazmur 84 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya mengajak semua membacanya secara bergantian. Bagi yang membawa Alkitab atau Alkitab elektronik melalui aplikasi Alkitab bisa. Mazmur 84 ayat 2 sampai dengan ayat 13. Saya akan membaca semua ayat-ayat yang angkanya genap dan Bapak Ibu akan membaca yang angkanya ganjil. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Rindu kepada Kediaman Allah untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Demikian tertulis. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai pada Allah. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Bila melintasi lembah, mereka yang bahkan hujan pada awal musim ini belum menyenangkan. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Lebih baik di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak tercela. Demikian pembacaan Alkitab. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Salam. Damai di hati. Semua pernah ke Jawa atau ke Jakarta, pasti kita semua pernah melintasi jalan tol, ya, ngantuk atau lapar bisa 3-1 jam, terserah kita. Mau tidur juga boleh di situ. Kita ke Toraja juga saya kira ada tempat-tempat yang biasa kita singgah sesuai dengan langganan masing-masing, apakah di rumah makan ini, ya, atau di bawah pohon yang begitu dingin. Ya kita pilih saja sesuai dengan kita punya hobi dan juga kesenangan. Tapi
Orang-orang yang kerja di kantor setiap hari di Kendari juga bukan berarti tidak bisa istirahat. Ada Toronimba, ya, ada juga Kepulaga, ada juga Batugong, ada juga Depak. Nah itu semua tempat-tempat untuk pergi istirahat saja, untuk santai ya. Kali-sekali lah gitu. Nah saudara-saudara, bagian dari pembacaan kita dari Mazmur 84 ini kita akan renungkan dalam satu tema yang saya beri judul. Mungkin judul ini tidak keren, tapi kita terima saja ya. Judulnya itu tempat peristirahatan. Kita lihat ada 2 ayat di sini. Di ayatnya yang ke-6 ini, 6, 7 dan 8 yang saya akan bacakan bagi kita. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, semua orang pasti suka, pasti menyukai tempat istirahat ya, pasti. Sebab tempat istirahat itu sebenarnya harus kita sadari bahwa tempat-tempat istirahat di mana kita dalam perjalanan atau mungkin kita mau pergi rekreasi sebagai tempat beristirahat. Jadi bukan sekedar tempat istirahat. Itu tempat-tempat singgah istirahat itu adalah lambang kekuatan baru. Dalam kelelahan saudara-saudara kita sangat ingin sekali tempat-tempat seperti itu. Coba kira-kira saudara-saudara kita capek sekali di mana orang jual RB, jual ikan, orang ngobrol. Kita bukan istirahat itu. Tekanan darah kita semakin naik itu. Atau kita sibuk di kantor lalu kemudian kita butuh tempat istirahat. Sebab kekuatan kita yang lemah itu pasti dipulihkan. Sedikit banyaknya kita akan rasa enak di sana dan lega ya. Apalagi kalau kita meninggalkan banyak tugas-tugas yang benar, pasti dipulihkan ya. Demikian juga gambaran dari hadirat Tuhan. Nah itu. Nah di sini pemasmur mengajak kita saudara-saudara untuk melihat bahwa hadirat Tuhan itu di dalam hidup kita itu sebenarnya adalah tempat yang memberikan lambang kekuatan baru. Hanya saya heran sekali saudara, ada banyak orang yang tidak rajin, masih banyak yang kita tidak ketemu. Tidak, sama sekali tidak banyak. Mendatangi atau mengunjungi dalam tujuan memanjatkan doa-doa atau untuk melepas rindu. Ziarah itu. Nah demikianlah kurang lebihnya saudara makna berziarah secara rohani ya. Berziarah kepada Tuhan berarti kita mendatangi Tuhan untuk memanjatkan doa dan melepas rindu kepada Tuhan sebagai pribadi yang pengasih dalam hidup kita. Ya sebagaimana biasanya kita juga sering pergi berziarah di kubur-kubur keluarga kita. Saya kira itu juga sama sebenarnya, menabur bunga di sana. Tetapi kalau kita berziarah kepada Tuhan, orang-orang yang merasa rindu dan ingin membawa doa, ziarah itu pasti terlalu sering begini, dan itu pasti menjadi agenda penting dari setiap orang yang selalu hidup pada Tuhan. Lalu kenapa dikatakan saudara-saudara mereka berjalan makin lama makin kuat? Nah itu jawabannya hanya sederhana saja, tetapi ini sangat penting sebab Allah akan memberikan kekuatan baru. Lembah Baka dikatakan pemasmur
maka orang-orang yang suka bersiaran di hadirat Tuhan itu akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Hanya selama ini mungkin kita tidak sadari, atau ya menjadi tempat yang bermata air. Tidak hanya itu, berkat Allah akan mendatangi hidupnya. Luar biasa. Nah, kita juga akan semakin lama semakin kuat, saudara-saudara, dalam menyongsong Sion. Dijelaskan oleh Mazmur. Sion itu adalah lambang kota Allah. Dalam perjalanan hidup, saudara-saudara, ada kalanya Tuhan izinkan saudara dan saya untuk melewati tantangan, bahkan masalah-masalah yang sangat menekan hidup kita, bahkan menantang iman kita. Lempah baka itu, saudara. Namun ketika kita bersiaran menghadap Tuhan di dalam hadiratnya, maka kita akan mendapat kekuatan baru dalam melanjutkan perjalanan iman kita menuju kota Sion, sebuah kota baru yang telah dipersiapkan Tuhan bagi kekekalan hidup kita. Berarti saudara, setiap orang percaya yang ingin sampai ke tempat tujuan itu harus mau bersiaran. Saya ingat saudara, satu kali saya khotbah bagian-bagiannya di situ jemaat di mana saya berada. Ada satu bapak itu tersinggung. Rupanya dari awal dia cermati, dan memang hanya dia itu yang dicari-cari. Belum selesai khotbah dia hilang. Besoknya dia mulai cari masalah dengan saya. Mudah-mudahan di situ dalam. Pertama saya motivasi. Dari itu kejadian. Yang kedua kali, begitu dia tahu bahwa maksud saya baik, dia malah menjadi lebih baik. Saya bilang, memang cuma kamu yang tidak pernah masuk gitu kan? Dia bilang, oh ada juga yang lain. Iya, ada juga yang lain. Dan saya tidak menikung Bapak. Tapi kalau Bapak tersinggung itu berarti banyak yang pura-pura mengerti, tapi tidak tahu itu apa dulu, mengerti atau tidak. Nah, saudara dikasih Tuhan, berarti setiap orang yang percaya yang ingin sampai ke tempat tujuan itu harus bersiara masuk di dalam seperti Raja Wali. Nah, itu. Dan itu bukan saya punya kata-kata. Firman Tuhan dalam Yesaya 40, 29, 31, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang yang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Wih, luar biasa ya. Dan itu juga lah alasan utama, saudara-saudara ya, mengapa banyak orang tidak sampai ke kota Sion. Sebab Bapak mati hanya tersangkut saja di dalam tanah, tidak bangkit. Dia bilang, oh mau tuh, kalau begitu kita sama-sama di wadah. Jangan terlalu suka tinggalkan. Ya, sebab dalam hidup sehari-hari saya kira banyak ya yang tidak suka bersiaran dan tidak mau masuk di dalam persekutuan, di dalam hadirat Allah, sehingga kekuatannya semakin lama semakin habis. Banyak orang saudara-saudara yang semangat itu pertama-pertamanya semangat ikut Tuhan di garis-garis star. Itu, tapi begitu sudah jauh, mungkin lebih dekat dengan garis star, mulai melemah, akhirnya jatuh di dalam pertandingan iman. Nah, ini orang Kristen paling repot yang begini. Sebab kekuatannya tidak seberapa ketika dia harus melewati lembah baka itu tadi. Asli orang-orang seperti ini tidak konsisten dan tidak bertumbuh, tidak akan bertahan. Sebab ada tentu teman-teman juga yang lain menunggu, kita menyadari sepenuhnya tanpa hadirat Tuhan kita pasti hancur. Siapapun saudara,
Tidak ada jaminan saudara seorang pendeta tidak bisa jatuh, pasti jatuh. Tapi kesadaran itulah yang membuat kita saudara seharusnya kita tekun bersejarah dengan dalam persekutuan masuk di dalam hadirat Allah, sehingga kekuatan saudara dan saya semua kita senantiasa diperbaharui hingga saatnya kita semua pulang ke kota. Toe marampa moto temo anta melona tulang kamenteng kangku ilang pakamasyami buang opuan rangimi dika tesarobu dangki sisola payotani mario rioki anta moilangan sion dio nangka maringan puang perang ini saro budaku mikalu paimi tumintu tanpa kalambiranku ilang teka mapadiranki buang buang rangi midika tesaro budangki sisolata miriorioki anta moilangan sion iyo nan lisungami puang puang rangi midika tesaro budangki sisolata niriorioki Tuhan
satu. Tuanku rongkong ilen pansu usiu randi bolan patapa rienam gunung benam dalam. Engkau selalu setia dalam segala perkara. Tuhan memberi kami kekuatan untuk bekerja dan berjeri lelah. Dan Tuhan melimpahkan segala berkat pemeliharaan di tengah-tengah semua tanggung jawab, fungsi, pelayanan dan berbagai aktivitas hidup. Sehingga Tuhan Engkau menyatakan berkat-berkat-Mu melalui kehidupan keluarga rumah tangga kami. Dan saat ini ketika kami dirundung duka cita di tempat ini, kami sadar Tuhan bahwa hidup kami Tesalonika 4 ayat 14 yang berkata, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit bagi kita, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari lagu nomor 10. Nampaklah bagi mata iman rumah Bapa di sorga bakal bagi orang yang sudah Toe marampak moto temo antak melona bulan aman tengkangku ilat pahamasyam buan opuan rangi dikat serobu dangki sini sola payotan dioki anta moilangan sio dioi nangka maringan puang perang imi saro budangku mikalu paimi tumintu tanpa kalambiranku ilang teka mapadiranki puang puang rangi milika tesaro budangki sisolata rio-rioki anta moilangan sio iyo nan puang puang rangi milika tesaro budangki sisolata nioki Tonton
Apa sudah satu-satu ini? Capek. Putus nyawa, putus Sawah di kampung ini. Ada no ya 2000. 2000 ya? Kira dulu. Kira dulu. Capek ya? Cari tadi. Kok pegang Sebelah sini. Yesus ku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu yang kemuliakan hingga dalam surga kelak ada kasihmu ku terima sinar bintang fajar yang mempelajari salibmu yang kemuliakan hingga dalam surga kelak ada pengertian pada kaki salib. Ku ingat korbanmu dalam jalan hidupku. Ku pernah salibmu yang kemuliakan hingga dalam surga ada biarlah dengan damai sejahtera kita meletakkan jenazah almarhum Bapak Yunus Deli yang terkasih di tempat ini, di tempat peristirahatannya, karena menurut firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 berkata, tubuh kita akan kembali menjadi debu di bumi. Nafas kehidupan kita akan kembali kepada Allah. Dialah yang memberikannya sebagai anugerah. Sebab itu kita menantikan saat pembebasan Allah, sebagaimana Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah bersabda dalam kitab Injil Yohanes 11 ayat 25 yang berkata, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati. Mengucapkan bersama pengakuan iman masih hari kita baik.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Alik lagi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak kandung, yang menderita disalibkan, mati dan turun ke dalam kubur pada hari yang ketiga, dari perorangan naik ke surga bersama dengan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk mengampuni orang yang hidup dan percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, Tuhan yang kudus, berpindah dan dapat berserah karena habis malam bagi mereka dalam derita dan Tuhan yang sedia Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.